Kebenaran detik-detik meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah akan segera terungkap. Pasalnya, pihak kepolisian menemukan sebuah komponen yang diduga memiliki fungsi mirip black box pada pesawat. Usut punya usut, komponen dari mobil Vanessa itu dapat merekam 5 detik sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Kini, kabarnya komponen yang menyerupai black box itu telah diterbangkan ke Jepang untuk penyelidikan lebih lanjut. Lantas, bagaimanakah penjelasan Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Rudi Purwanto, atas hal tersebut? Dari hari ini dapat saya sampaikan bahwa istilah black box itu memang adanya cuma di dunia penerbangan. Jadi kami berusaha kembali bahwa dari tim ATPM Mitsubishi Motors Jakarta kemarin sudah mengambil komponen yang seperti black box, itu namanya SRS ECU. Jadi komponen tersebut sudah diambil pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021. Di dalam komponen tersebut nantinya dikirim ke Jepang, itu kurang lebih dalam mengunduh datanya itu kurang lebih 10 maksimal 10 hari atau 1 minggu lah paling cepat, sehingga kita bisa mendapatkan keterangan ahli dari ATPM. Itu ada beberapa yang perlu untuk membantu melengkapi penyidikan kami. Itu komponen ECU yang di dalam mobil Mitsubishi itu, di situ bisa merekam. Yang pertama adalah 5 detik sebelum benturan itu bisa dilihat kecepatannya. 5 detik sebelum benturan juga bisa dilihat persentase pengendara dalam menginjak gas atau pedal gas ataupun pedal rem. Dan 5 saudara yang bisa direkam dari komponen itu. Yang tadi sudah saya sebutkan, berikutnya adalah penggunaan rem pada saat benturan, itu juga bisa. Berikutnya adalah tekanan benturan yang menimpa kendaraan itu. Jadi ada 5 hal tersebut bisa dicek dari atau terrecord dalam komponen itu. Sementara itu, sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi yang telah resmi meringkuk di balik jeruji besi, kini mengaku pada kepolisian bahwa ia masih merasa bersalah atas kecelakaan maut yang merenggut orang-orang terdekatnya itu. Jodi pun kini masih trauma saat mengingat kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi itu. Bagaimana tidak, selama 3 tahun bekerja dengan Vanessa dan Bibi, Jodi pun selalu diajak kemanapun mereka berada. Bahkan, hubungan mereka pun sangat dekat, bak saudara. Saya sudah bertatap langsung dengan yang bersangkutan, Mbak, sudah ngobrol-ngobrol. Kami besuk di tahanan, kami ngobrol situasinya, yang bersangkutan bagaimana perkembangan secara psikis. Bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang bersangkutan sudah bisa untuk berkomunikasi walaupun dengan agak sedikit trauma mengingat peristiwa, namun bisa dialihkan dengan kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan ibadah di sel. Kalau tadi sekilas dia menceritakan masih teringat peristiwa itu, peristiwa bagaimana hubungan, kembali lagi ke flashback ke belakang, hubungannya dengan korban itu sudah dekat. 3 tahun yang bersangkutan selalu diajak oleh korban kemana-mana. Jadi ketika peristiwa itu terjadi itu dia sangat trauma dan merasa menyesal. Papanya Sigala, mamanya Vanessa, itu sama si Jordi ini dekat dan dia bergaul sepertinya udah, mungkin kalau dibilang dianggap saudara bisa jadi ya, udah klub lah ya. Tentu dengan terjadinya tabrakan ini, dia yang bawa motor itu dia akan merasa bersalah, dan merasa bersalah itu akan selalu merasuki jiwanya karena dia di sini mengandung suatu kelalaian, itu akan memakan tubuhnya loh. Secara tanpa sadar dia
menggerogoti tubuhnya. Karena kenapa? Dia kesalahannya kan fatal kan. Apalagi dengan mengedarkan kecepatan segala macam ya. Saya itu perasaan bersalah itu membutuhkan obat loh. Obat secara psikologis. Kenapa? Orang yang sangat dihargai, orang yang sangat berharga, apalagi bagi saya, ya, apalagi bagi Gala, bagi dia sendiri pun berharga. Dia yang mengasih belanja, dia ngasih. Sekarang gara-gara kesalahannya sedikit hilang. Itu secara psikologis itu berat, itu sangat berat. Tapi ya itulah kesalahan dia. Bagi saya, ya hukum tetap berjalan. Saya serahkan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, keluarga Vanessa Angel yang diwakili oleh ayahnya Dodi Sudrajat mengungkapkan bahwa dirinya memiliki rencana untuk memuseumkan barang-barang peninggalan Vanessa. Berencana membangun rumah museum Vanessa, Dodi mengaku ingin memajang baju, gitar, dan juga barang-barang peninggalan putrinya. Termasuk sebuah sepeda lipat berwarna ungu milik Vanessa. Usut punya usut, sepeda tersebut sebenarnya sudah dijual, namun Dodi berusaha dengan segenap tenaga untuk membelinya kembali. Kendati demikian, saat mengutarakan niatnya itu, Dodi pun justru dibanjiri hujatan dari netizen yang menudingnya ingin menguasai harta peninggalan Vanessa. Lantas, bagaimana tanggapan Dodi soal tudingan tersebut? Dikasih, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan, ini yang menjadi dilema bagi saya. Karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual, karena sekali lagi saya lagi mau membuka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa saya tidak setuju karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah museum Vanessa. Belum nanti Dedi masih nggak berpikir ke sana karena masih dalam suasana duka juga ya. Mungkin nanti setelah 40 hari akan dibicarakan untuk museum nanti museum rencana rumah museum Vanessa. Nah, kalau yang saya bilang konotasinya ke barang itu kan barang-barangnya Vanessa lebih ke arah baju yang nanti saya pajang gitu. Jadi ya kalau emang yang ada buat gala ya pasti buat gala. Nggak ada yang nggak semua buat gala gitu. Itu sebelum almarhum meninggal udah nggak ada, itu udah dijual. Kan dulu ada kepentingan itu ya, ada artinya dia butuh uang dulu dijual dulu. Udah lama itu sebelum si Gala lahir. Kalau soal itu saya nggak tahu itu ya, nggak tahu saya nggak paham soal itu. Itu kan dari mereka, itu harus ditanyakan kepada mereka. Tak berhenti sampai di situ. Hujatan dari publik juga dialamatkan pada adik Vanessa Angel, Mayang, yang baru-baru ini menyanyi dan membuat video klip dengan menggunakan gitar milik Vanessa. Hal ini pun membuat publik geram, karena seperti diketahui, saat ini belum ada 40 hari usai Vanessa dan Bibi meninggal dunia. Lantas, bagaimanakah pihak keluarga Vanessa menanggapi hal tersebut? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih
bukan memanfaatkan, dia ini ingin mempersembahkan lagu untuk kakaknya. Jadi lagunya dari Seventeen ya, judulnya Kemarin. Pokoknya kalau yang negatif enggak aku tanggepin. Iya, memang kan dari kecil Vanessa sama Mayang itu Dedi kursusin gitar. Ya memang les vokal sama gitar. Mereka emang dua-duanya bisa main gitar. Ini persembahannya Mayang terakhir untuk persembahan Mayang untuk kakaknya Echa. Khusus ini aja persembahan, tapi setelah itu Mayang fokus aja di sekolah. Tapi bisa dibilang Mayang akan meneruskan jejak kakaknya? Enggak sih ya, enggak, lebih fokus ke ini aja, lebih fokus ke sekolah aja. Kangen karena dulu aku sama Kak Echa kan sempat latihan berdua sering banget, hampir setiap hari. Itu yang bikin aku kangen deh gitu. Sementara itu, ayah Bibi Haji Faisal kini tengah berusaha sedikit demi sedikit untuk bangkit dari kedukaan pasca ditinggal anak sulungnya selama-lamanya. Kemarin, akhirnya ayah Bibi kembali bekerja setelah sekian lama berduka karena kecelakaan maut yang merenggut anak dan menantunya pada tanggal 4 November lalu. Dengan pandangan mata yang terkadang nanar, Faisal pun menunjukkan tempat-tempat yang sering ditempati Bibi semasa hidupnya. Ini saya udah hampir sebulan ini ke pasar kan. Nah ini alhamdulillah ini namanya cerutu bidol. Pada umumnya bahan saya bahan cerutu bidol ini. Ini barang-barang bahan impor. Saya juga punya kantor saya di sini. Oh ada beda sendiri. Belum lama ini si itu berapa hari yang lewat ya sebelum dia meninggal, berapa lama ya dia datang? 2 minggu ya, 2 minggu sebelum meninggal dia duduk di sini. Ya kalau waktu itu kan saya duduk di situ ya pakai bangku, dia duduk di sini. Kalau waktu itu kalau nggak salah bangku itu dia pakai tuh, kalau nggak salah ya. Tuh. Yang ini dia pakai. Nah, dia duduk di situ. Ceria, semangat, gembira banget dia. Iya. Dia kalau datang hidup saya berwarna, berbunga hidup saya. Gembira banget saya. Anak sematawayang Vanessa dan Bibi Galaskai kini memang masih menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, anak yang baru berusia 15 bulan itu kini harus rela menyandang status yatim piatu. Kendati demikian, di tengah kedukaan itu, kini keluarga Vanessa dan Bibi pun justru terkesan berseteru tentang hak asuh Galaskai. Lantas benarkah terkait dengan hak asuh Gala, kini pihak keluarga Vanessa dan Bibi pun putus komunikasi? Saya datang ke rumah Vanessa karena ingin menengok Gala sekalian. Menengok Gala dan ingin memberikan konfirmasi tentang isi memusyawarahkan ini. Saya artinya ingin bicara secara kekeluargaan di rumah Pak Faisal. Setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam. Saya juga sudah bertemu Gala. Masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, Tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk hak pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Sudah dikonfirmasi. Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah atas persetujuan, sudah ada kesepakatan. Kesepakatan bersama ya Om ya? Dan dia sudah tanda tangan bahwa dia setuju waktu itu. Kan kita perlu juga mengurus surat-surat. Ya untuk kedepannya kan masih banyak, kita perlu dokumen-dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa dalam waktu pendek, karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi.
Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah. Saya hanya mendengarkan marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Ambil, silakan ambil. Ya karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya. Ya, saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya. Ya, belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan, ini biaya sangat besar sekali. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus. Ya enggak ada persoalan antara saya dengan keluarga papanya Vanessa sama sekarang nggak ada permasalahan. Aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Masih itu pegangan saya sampai sekarang, soalnya nggak ada pembicaraan lanjutan belum. Untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya? Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak mau jauh-jauh. Kalau misalnya orang tuanya mau datang, silakan datang. Iya, silakan datang, nggak ada masalah, kan itu nggak ada masalah. Ya karena dia berat datang, ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan begitu. Di sisi lain, pihak keluarga Vanessa Angel justru mengaku tidak ingin memperebutkan hak asuh Gala Sky. Ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, mengutarakan bahwa niatnya sederhana, ingin merawat cucu sematawayangnya. Ya kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Iya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Detik-detik kebenaran kecelakaan dari Vanessa Angel dan juga Bibi sebentar lagi akan terpecahkan. Dan sekarang ini tengah menunggu keberadaan dari black box yang terdapat di mobil mereka. Cuman Hotkeys yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Dan berikutnya seperti apa perubahan dari Stefan William dan juga Selin Evangelista pasca berpisah. Dan benarkah Stefan telah memiliki kekasih baru? Dan nanti kita akan melihat seperti apa aksi gemas dari anak selebritis Indonesia yang untuk pertama kalinya bisa berjalan. Yaitu ada Baby Air, Syakil, dan juga Atar. Dilanjutkan juga nanti seperti apa pula persiapan dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina untuk kelahiran buah hati tercinta mereka yang kedua.
Ada juga berita dari Yama Carlos yang tengah berduka karena sang ayahanda tercinta telah meninggal dunia. Terakhir, ada cerita dari Tia Arestia yang mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju ke Jakarta. Jadi, ikuti terus Hotcast bersama saya Ferenza Liza, hanya seperti Hot yang ada di Hotcast.